Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pejuang cuan. Gimana kabar kalian? Semoga kalian tetap sehat dengan kondisi market yang seperti ini ya teman-teman, dimana Bitcoin sudah mengalami penurunan lagi ya, seperti itu yang kita pantau saat ini. Dan tetap ya, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani sore Anda memantau market, di mana arahnya sudah meronta-ronta ya sampai menyentuh 19.200 ya teman-teman. Untuk Bitcoin saat ini penurunannya cukup tajam ya, dimana tadi sempat ke 19.000 pas ya teman-teman, 19.000 pas. Dia mampu naik sebentar nih ke 19.200, dan kemungkinan besar teman-teman, kemungkinan besar ya dia masih mau meneruskan penurunannya, entah nyampe ke 17.000 atau sampai ke 15.000. Itu tidak menutup kemungkinan untuk saat ini benar-benar bisa terjadi teman-teman ya, ke arah situ ya. Dan yang kita khawatirkan, jika benar Bitcoin itu sampai nyentuh ke kepala 19 ribuan ya mau nggak mau ya, di sini nasib token micin dan sebagainya ya entah, nggak tahu akan jadi apa gitu teman-teman, harganya akan kemana gitu. Dan di sini kemungkinan ya teman-teman, kemungkinan ini kan di kepala tertingginya 19.800. Kalau di sini mungkin di sini ya teman-teman, area sini 14 ribuan ya, bisa jadi ke arah situ, bisa jadi ke arah 14 ribuan teman-teman untuk si Bitcoin ini. Jika memang dia tembus di area 17.000 ya, kemungkinan bisa dia ke 14 ribuan. Maka dari itu sempat kemarin kan, ketika kalian masuk di kepala 20.000 kemarin dan naik di kepala 21 ribuan, kalian udah cuan, dan saya sarankan kalian take profit seperti itu. Tapi ada beberapa dari teman-teman juga yang ditahan aja dan mungkin akan naik lagi sampai 25 dan 26 seperti itu ya, karena kita berharapnya memang benar bisa nyampe ke situ. Tapi nyatanya ya, kalau kalian kemarin take profit, saya yakin kali ini kalian serok lagi tipis-tipis lagi seperti itu, kemungkinan juga akan dapat cuan seperti itu teman-teman. Tapi kita perlu antisipasi nih, kenapa kok Bitcoin ini turunnya semakin dalam kayak gini. Ini juga dipengaruhi dengan Celsius ya teman-teman, di mana orang-orang yang menaruh asetnya di Celsius sampai saat ini kan dia nggak bisa withdraw, nggak bisa narik aset mereka. Nah itu juga menambah sentimen negatif terhadap market cryptocurrency, salah satunya ya itu. Dan juga sebenarnya ini hari weekend ya teman-teman, weekend yang menjengkelkan kalau bisa dibilang seperti itu. Karena gini, biasanya memang di hari weekend seperti ini keadaan market itu pasti drop, pasti turun. Kenapa? Karena orang-orang yang berada di luar negeri sana, yang bule-bule sana, lebih senang ketika hari weekend ini memang dia lepas dari pekerjaan, entah itu menjadi seorang trader, mantau saham dan sebagainya, mereka lepas. Lebih suka bersantai gitu teman-teman. Jadi memang dia ya, kita tunggu saja nanti pas hari Seninnya gimana ya. Hari Senin itu akankah dia ada pembalikan arah, mampu recover naik lagi. Cuman untuk saat ini hari Sabtu Minggu ini kita perlu waspada teman-teman, karena kemungkinan ya kalau dia sampai jebol ini di bawah 19.000, saya yakin arah tujuan selanjutnya adalah di kepala 14.000 sampai 15.000 itu teman-teman ya, mungkin bisa sampai ke situ. Maka dari itu kita perlu antisipasi juga. Nah jadi ini juga dipicu juga sebenarnya oleh keadaan yang ini teman-teman, dimana dolar makin gagah ya. Senin depan rupiah tembus 14.880. Jadi $1 itu nanti dirupiahkan menjadi 14.880-an. Jadi memang dolar ini meningkat. Nah, sentimen negatif terhadap dolar dan kripto ya seperti ini, ketika ketika dolar naik, aset mata uang cryptocurrency ya, aset digital cryptocurrency itu pasti akan melemah teman-teman. Itu sudah siklus hukum alamnya seperti itu, pasti melemah. Ketika dolar ini melemah ya, entah dia turun di 14.400, 14.500, nah itu baru ada kenaikan untuk segi Bitcoin itu sendiri, dimana kenaikan dolar ini berpengaruh terhadap Bitcoin juga. Karena kalau kita lihat dari grafiknya, memang setiap kali Bitcoin ini naik pasti dolar turun, dan begitu pula sebaliknya, ketika dolar turun pasti Bitcoin naik, seperti itu teman-teman. Jadi memang keadaan sentimen negatif terhadap market kripto ya memang masih banyak beredaran di luar sana, masih banyak, di mana
Saat ini dolar naik, itu posisi yang pertama. Yang kedua yaitu kasus Celsius yang sampai saat ini di mana orang-orang yang menaruh aset mereka di situ nggak bisa withdraw kayak gitu teman-teman. Itu juga menambah buruknya sentimen terhadap aset cryptocurrency ya saat ini. Terus memang hari ini hari weekend kayak gitu. Jadi memang banyak orang-orang trader, investor dan sebagainya dia ya taruh dulu lah di meja, kita rehat dulu, kita istirahat, kita liburan dan sebagainya. Mungkin juga banyak yang narik aset mereka untuk biaya liburan dan sebagainya seperti itu teman-teman. Dan juga kenaikan CPI yang kemarin 8,6% mungkin dampaknya di sini juga ya masuk pas hari ini. Terus kenaikan suku bunga The Fed juga ya teman-teman itu juga mempengaruhi. Nah, jadi memang sentimen-sentimen di bulan ini memang banyak sekali ya untuk kasus-kasus cryptocurrency. Maka dari itu tidak menutup kemungkinan harga daripada Bitcoin ini nanti bisa menyentuh ke kepala 14.000 sampai 15.000 teman-teman itu ya. Pokoknya kalau di kepala itu, di kepala 15.000 dia mampu mantul naik, ya kemungkinan dia nggak akan turun lagi ya teman-teman seperti itu. Tapi kalau di kepala 15.000 dia nggak mampu mantul untuk naik ke kepala 20 ribuan lagi atau ke 20 ribuan lagi, otomatis dia mungkin bisa meneruskan penurunan sesuai apa yang diprediksikan orang-orang di luar sana, bahwasannya memang bisa menyentuh ke 10.000 sampai ke 6.000 US dollar seperti itu. Nah, jadi memang untuk saat ini lebih baik kita wait and see dulu, kita lihat pergerakan market ini seperti apa. Nah, dan di sini jika kalian mau main DCA ya atau sistem cicil buat aset seperti ini sebenarnya memang sudah diskon lumayan banyak, diskon besar kalau menurut saya seperti itu. Tapi tetap ya kalian juga harus bisa melihat keadaan market ini sekarang seperti apa gitu. Tapi kalau untuk saat ini nyicil nggak masalah sih sebenarnya ya. Nyicil dulu di sini, masuk dulu 10%. Nanti ketika dia turun di kepala 17 masuk lagi 10% sampai nyentuh ke kepala berapa ya, 15 atau 14 ribuan, 14.800 atau 15 ribuan, itu kalian bisa langsung banting ke 30%. Jadi totalnya sudah 50% kalian masuk. Nah, ketika memang dia mampu turun lagi, ya kalian masih punya cadangan 50% untuk akumulasi masuknya seperti itu teman-teman. Jadi memang kita harus benar-benar jeli dalam mengatur aset kita saat ini ya. Benar-benar kita harus benar-benar ya, untuk saat crypto winter seperti ini memang bahaya teman-teman untuk keadaan koin-koin atau token-token yang mungkin ya kemungkinan besar akan banyak yang tereliminasi ya, kayak kalau memang nggak mampu bertahan di crypto winter saat ini. Nah, jadi untuk saat ini lebih baik kita masuk ke koin-koin yang memang sudah teruji teman-teman, termasuk Cardano ini ya. Cardano ini masih mampu bertahan terus di kepala 6 ribuan rupiah ya teman-teman, atau di kepala 0,4, naik ke 0,5, turun ke 0,4 seperti itu. Jadi ketahanan Cardano ini luar biasa sebenarnya ya. Sebenarnya Cardano ini banyak sekali serangan yang ingin menjatuhkan Cardano, tapi cuman sampai saat ini masih mampu bertahan seperti itu. Avalanche juga, Avalanche ini masih ngeri-ngeri sedap saya untuk masuk ke Avalanche, karena kita ketahui bahwasanya si Dokmon masih punya cadangan dana yang cukup besar di Avalanche kayak gitu teman-teman. Jadi saya masih agak bimbang gitu untuk masuk ke Avalanche. Sebenarnya Avalanche ini wow, amazing gitu teman-teman, dimana Ethereum juga bagus ya, tapi dia mampu kebanting kan, prediksinya itu di kepala 1000 ya, dan sekarang di kepala 996. Jadi memang benar-benar kacau untuk saat ini. Dan XRP juga kacau karena kasusnya dengan SEC belum kelar-kelar sampai saat ini. Apalagi TRX ini kebanting juga ke bawah karena kasus stablecoinnya kemarin sempat diserang juga teman-teman. Tapi backup daripada TRX ini lumayan gercep gitu teman-teman. Tapi masih bahaya juga untuk masuk ke TRX saat ini ya. Jadi perlu antisipasi juga. Solana juga bagus seperti itu. Jadi kalian benar-benar pantau ya. Pantau market yang ingin kalian beli yang mana gitu teman-teman ya. Kalau untuk token-token micin sih saya rekomendasikan buat masuk yang memang sudah sudah mampu bersaing gitu teman-teman. Maksudnya digunakan di dunia nyata ya. Seperti Shiba Inu seperti itu, Babydos juga sudah mulai mengikuti jejak Shiba Inu dan sebagainya, banyak ya. Karena saat ini memang memasuki crypto winter, kita harus benar-benar bersabar gitu untuk mengetahui keadaannya nanti seperti apa. Mampukah aset-aset kita ini bertahan di tengah-tengah badai yang seperti ini, atau malah dia nggak mampu bertahan tapi langsung
hilang, scam seperti itu. Karena di sini menjadi seleksi alam. Mana yang token atau koin micin yang mampu bertahan di keadaan seperti ini, kemungkinan besar ketika ada bullish, market bullish, itu akan melejit seperti itu teman-teman. Jadi memang perlu antisipasi untuk saat ini. Saya sendiri pribadi ya masih nunggu. Dan saya pun sempat masuk juga ya, ini di kepala 19.200 tadi. Wah, ini murah, ini saya sempat masuk 10% juga. Nah, nanti ya sebenarnya sih saya mau pasang long tadi kalau memang nyampe nyentuh ke 21.500 atau ke 2.000, saya mau pasang short kayak gitu ya teman-teman. Saya mau pasang short. Cuman ini malah sudah nge-short duluan gitu teman-teman sampai ke 19.100 ini gitu ya. Saya jadi masuk nanti 10% lagi di kepala 17 ribuan teman-teman kalau dia memang mampu ke 17.000. Nah, mungkin ini dulu ya updatean tentang market cryptocurrency yang dimana memang keadaannya hancur saat ini teman-teman ya. Dan tetap santai, nikmati prosesnya ya. Salam cuan.